Assalamualaikum Mas Pri. Waalaikumsalam. Gimana nih Mas Fahmi kabarnya? Alhamdulillah baik. Di sini begini Mas Pri. Di sini saya kan ada tugas untuk manajemen kayak gitu. Disuruh wawancara tentang pengusaha kayak gitu. Oke. Di sini saya ambilnya manajemen strategi kayak gitu Mas Pri. Manajemen strategi apa nih maksudnya nanti? Untuk strategi tersendiri itu strateginya pemasaran. Oh, pemasaran. Ya. Oke, tapi terkait dengan batik ya? Ya, terkait dengan batik kan di sini kan juga sentra batik kayak gitu. Ya. Kebetulan saya dekat sama Mas Pri gitu. Jadi Anda sebagai narasumber saya. Oke, siap. Tapi terkait dengan batik ya, karena saya menekuninya kan batik, bukan yang lain. Oke, siap. Boleh. Dan insya Allah akan saya jawab apa adanya. Untuk yang pertama Mas Pri, sejarah berdirinya Batik Mahadewi itu bagaimana? Kebetulan kalau istri itu kan terlahir dari keluarga batik ya. Bapak Ibu dulu merintis usaha batik itu sejak tahun 70-an. Nah, sejak kuliah itu istri itu sudah mulai jualan batik. Kebetulan dengan nama Mahadewi. Itu belum menikah dengan saya. Tahun-tahun 2004 lah. Sudah mulai dia pakai brand Mahadewi. Terus menikah dengan saya itu tahun 2006. Setelah menikah, nah itu kita besarkan yang namanya Mahadewi. Karena sudah menikah maka kita harus berpisah dari induk. Ya, berpisah dari induk kita buat usaha sendiri. Ya mulai dari kalau dulu tempat ngelirnya itu masih jadi satu kita pisah. Yang dulu kita bahannya jadi satu kita pisah. Karyawannya yang jadi satu kalangan mulai kita pisah. Jadi semuanya kita pisah dengan manajemen yang terpisah. Dengar-dengar ini Mas Pri kan dulu dosen ya. Dosen. Ya. Kenapa kok dari dosen berubah menjadi pengusaha kayak gitu? Ya, saya milih jadi pengusaha. Ya ini tidak serta-merta ya. Tapi waktu kami menikah, kita memang ada perjanjian. Setelah menikah, kebetulan saya sudah selesai S2 waktu itu. Kemudian saya juga ngajar di kampus. Nah, terima untuk jadi dosen negeri. Nah, di situ kita punya kesepakatan. Saya dan istri punya kesepakatan bahwa selama 5 tahun ini nanti kita lihat mana nih yang berkembang, karir di kampus ataukah bisnis yang kita bangun. Itu mula-mula ceritanya. Kemudian ternyata selama 5 tahun perjalanan itu ternyata batik ini melajunya cepat sekali. Nah, itu salah satu mengapa saya memilih untuk terjun sepenuhnya di dunia batik. Untuk rata-ratanya sendiri dari dosen sama batik itu besaran yang mana? Pendapatannya ya, apa penghasilannya? Pendapatannya. Nah itu jadi alasan yang kedua bagi saya. Jadi waktu itu saya itu sempat terenyuh ya. Artinya gini, waduh, saya punya karyawan di rumah dan saya di sini jadi dosen itu juga sebagai karyawan kan. Yang jadi masalah bagi saya waktu itu adalah, kenapa nih gaji saya kok nggak cukup untuk menggaji karyawan saya di rumah? Itu. Nah, karena nggak cukup, maka saya milih untuk resign. Nah, sebelum mengambil keputusan untuk resign itu pun, saya juga menghitung. Kalau dari dosen ini, saya untuk mendapatkan uang 1 miliar itu, saya butuh berapa tahun? Kira-kira berapa tahun Mas? Pegawai negeri dapat uang atau bisa ngumpulin uang 1 miliar? Bertahun-tahun mungkin. Kurang lebih nanti 10 tahun.
10 tahun. Nah, kemudian waktu itu saya challenge, saya tantang diri saya sendiri, bisa nggak saya 1 tahun ini mengumpulkan uang 1 miliar? Kalau bisa, berarti tahun kedua, ketiga saya bisa ngumpulin sampai 3 miliar. Nah, kalau saya bisa ngumpulin 3 miliar, artinya berarti ini masa kerja setara dengan 30 tahun kan? 30 tahun pensiun gitu. Nah, akhirnya beneran itu. Setelah hampir setahun saya berpikir seperti tadi, itu tahun 2010 saya dapat tuh, wah, awal 2010 tuh saya dapat 1 miliar pertama saya. Sampai itu saya abadikan, itu ada saya fotonya, itu senyum 1 miliar pertama. Ya kayak gitu. Nah akhirnya oh ternyata saya dapat. Tahun berikutnya saya pikirkan lagi, 2011 2012 ternyata target saya tercapai semua. 2011 itu malah saya bisa sampai mendapatkan penghasilan hampir 2 miliar. Nah artinya masa kerja yang setara dengan 30 tahun tadi kan terlampaui. Ya sudah, saya memutuskan untuk tahun 2012 resign. Oke. Dan di sini dari Batik Mahadewi tersendiri itu memproduksi apa saja kayak gitu, Mas? Untuk produk yang ada di sini di Batik Mahadewi itu kita punya dari awalnya tahun 2006 lah, setelah saya terlibat aktif, setelah kita menikah. Ya, setelah kami menikah itu kita masih di sutra, main di sutra, kemudian katun ada sebagian, tapi mayoritas di sutra. Nah, terus mulai tahun 2008 itu saya kembangkan untuk mulai kain-kain yang warna-warni pastel. Jadi Solo dulu nggak ada warna pastel, kami mulai. Kebetulan awal-awal 2008 itu ada event di Jakarta. Nah saya lihat itu keliling, ini ada batik dari mana-mana, baik dari Sumatera, Kalimantan, Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Madura. Oh polanya seperti itu semua, maka saya ingin mengubah sesuatu yang baru. Nah saya padukan beberapa gitu dan jadilah tren baru. Warna Solo dulu itu hanya coklat sama hitam. Oke, ya. Nah kemudian kita rubah jadi warna-warni. Saya hanya berpikir gimana ya kalau batik Solo, motif Solo, tetapi ala-ala warnanya adalah Pekalongan klasik gitu. Jadi dipadukan kayak gitu, guys. Nah iya dipadukan. Nah itu salah satu strategi juga itu. Kemudian selain sutra, terus katun yang biasa, yang tulis, tapi tulis ya, itu semua masih tulis. Kita juga mulai mengembangkan cap pada tahun 2009. Mulai ada kain-kain cap. Terus kemudian mulai tahun 2015, nah, kita mulai merambah atau masuk di dunia kain printing. Jadi kain tekstil bermotif batik. Oke. Atau batik tiruan ya. Masyarakat lebih banyak itu kenalnya dengan batik printing. Oke, batik printing. Jadi komplit di sini. Ya. Dari sekian tadi produk terlaris itu dalam pemasarannya itu apa, Mas Pri? Kalau yang terlaris, kalau yang terbanyak jelas printing ya. Oke. Karena dari produksi massal jumlahnya juga banyak. Nah, kemudian bisa dikerjakan dengan cepat. Nah, yang terbanyak jelas printing. Tapi kalau yang terlaris itu dalam arti adalah, bagi saya terlaris itu adalah barang yang dia itu menyumbang keuntungan tertinggi. Ya, penjualannya banyak dan menyumbang keuntungan tertinggi. Itu adalah kain-kain sutra yang warna-warni yang tadi yang saya bikin pastel. Yang dikembangkan tadi itu ya? Ya, yang dikembangkan. Okay. Untuk selanjutnya bagaimana cara pemasaran batik tersebut? Maksudnya bagaimana cara pemasarannya biar mudah kayak gitu, dengan mudah.
Yang pertama, kalau kita mau memasarkan sesuatu itu kan yang jelas ya, itu adalah kita harus tahu dulu targetnya siapa, tempatnya di mana, terus mereka itu mampunya beli dengan harga berapa. Nah, ini yang kita jadikan sebagai dasar untuk memilih strategi marketing yang akan dijalankan. Kebetulan karena harga-harga dari kain kami ini adalah premium ya, jadi harganya ya 1 juta ke atas, maka kami memilih kalau ada event-event yang ada di Jakarta, Surabaya atau kota-kota besar lain di Indonesia, baru kami ikut. Jadi itu strategi termudah, karena kalau ada event di Jakarta di tempat yang bagus, bonafit, di hotel ternama atau di gedung yang ternama, yang hadir biasanya juga dari kelas-kelas tertentu, dalam arti yang mereka itu daya belinya di atas 1 juta 2 juta. Untuk event itu contohnya kayak pameran kayak gitu Mas? Ya, kayak pameran exhibition gitu. Pameran, Ya. Lanjut, untuk wilayah tersendiri Mas Pri, manakah yang paling bagus untuk memasarkan produk milik Anda sendiri? Untuk batik masih ya di kota-kota besar. Yang pertama adalah Jakarta, Surabaya, Bandung, itulah yang utama. Kalau di Jawa ada Malang juga lumayan, itu lumayan bagus. Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk memasarkan produk Anda gitu? Kita ada beberapa momen ya. Pertama adalah momen dimana musim kawinan ya, seperti saat ini gitu. Nah, maka sebelum 1 bulan sebelum bulan kawinan kayak gini ini, kita tuh sudah membuat produk-produk atau menyediakan produk-produk yang memang ready untuk perkawinan. Itu memang kita sudah prepare. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau untuk kain printingnya ya nanti Juni Juli itu adalah saat anak-anak itu masuk sekolah. Maka bulan Februari Maret itu kita sudah mulai untuk mencari order untuk seragam. Nanti Maret Juni kita selesaikan, Juli kita kirim. Alasannya Mas Pri, mengapa kok di waktu itu bagus untuk memasarkan produk gitu? Ya, yang pertama kita mainnya jemput bola gitu ya, jemput bola dengan order-order itu. Saat orang misalnya dari seragam sekolah itu kan banyak tuh lembaga tuh panik tuh ya, sebenarnya tidak hanya sekolah ya, tapi banyak lembaga, kantor-kantor itu yang mereka tuh butuh seragam baru. Biasanya itu mereka kalau lembaga adalah untuk nanti bulan Agustus saat mau upacara bendera itu pengennya pakai seragam perusahaan. Kalau sekolah bulan Juli kan masuk tuh. Nah, jadi order kita tarik dari awal, kira-kira nanti mau menerima berapa siswa gitu. Jadi itu kita kenali dulu. Kemudian kalau kawinan, nah itu kita bisa kirim informasi ya di Instagram maupun di Facebook, yang buat iklan juga bisa. Atau kita nge-tag orang-orang yang potensi. Sebenarnya kan banyak tuh di Instagram tuh ibu-ibu tuh yang kira-kira dia mau mantu tuh. Kadang-kadang kan ketahuan tuh mention-mentionnya. Nah, itu kita tag, kita kirimi gambar gitu. Gitu. Ya. Lanjut, siapa saja yang menjadi target pemasaran? Apakah ada target khusus kayak gitu? Kalau saya ya tadi sekolah, lembaga ya, misal perbankan gitu, terus kantor pengacara atau Bank BNI, Bank Mandiri kayak gitu, terus PLN misalkan ya, terus PUPR, itu semua kita berikan proposal. Nah, dari situ nanti kalau mereka setuju, atau kadang kan mereka itu bingung mau bikin seragam baru tapi nggak tahu. Nah, kita sediakan fasilitas untuk saya buatkan motif. Kalau setuju oke, kalau nggak setuju nggak apa-apa.
Nah, itu contoh ya. Kemudian kalau untuk yang acara kawinan itu kita bisa kerjasama dengan IO ya, minta informasi dari IO. Siapa nih nanti yang kira-kira 2 bulan 3 bulan lagi mau nikah. Untuk IO tadi tuh apa nggih Mas Pri? IO. Event organizer. IO itu. Sekarang banyak tuh yang mau nikah pakai IO kan gitu. Kalau di desa orang-orang kan pakainya rias pengantin dan mereka udah ada antri tuh. Nah, daftar antrinya kan udah 2 bulan 3 bulan sebelum. Nah, kalau kita bisa cepat dapat informasinya itu, kita bisa jadikan mereka sebagai target. Lanjut, itu rata-rata minat pembeli itu apa sih Mas Pri? Kalau minatnya mereka beda-beda ya, sesuai dengan kebutuhannya tadi. Kalau mau nikah ya berarti dia klasik, batik klasik. Nah, batik klasik itu ada yang dari mulai brenteng, cap sampai tulis gitu. Ya tergantung, tergantung IO-nya, tergantung mantennya, tergantung orang tuanya. Kalau klasik itu biasanya mereka selain pengantin ada orang tuanya, kemudian keluarganya. Jadi banyak ini, bisa borongan ini kalau untuk acara event pengantin. Oh gitu nih. Iya. Oh iya Mas Pri, ini kan pandemi kan. Iya. Pandemi. Nah, pandemi itu kan biasanya sektor banyak yang sektor-sektor yang lumpuh kayak gitu. Untuk Mas Pri sendiri gimana? Apakah ada halangan kayak gitu? Apakah masih sama seperti biasa gitu? Kalau terdampak, semua terdampak. Nah, biasanya kan orang-orang masuk kantor, mereka butuh baju ya untuk ganti-ganti. Nah, karena ini WFH ya, work from home, akhirnya penjualan kita juga mengalami penurunan yang drastis. Pengantin nggak boleh ngadain acara, akhirnya pakai baju sederhana aja di rumah. Kayak gitu. Bapak nggak ada ngantor, sekolah karena di rumah nggak pesan seragam, jadi semua terdampak, kita kena. Nah, cuman kita masih punya jalan, ya lumayan buat menyambung nafas perusahaan. Itu kita sering mengadakan acara yang namanya acara batik story melalui Zoom ya, aplikasi Zoom. Itu nanti pesertanya adalah para penikmat batik seluruh Indonesia. Bahkan kadang kita juga bisa menyeberang sampai Malaysia, Singapura gitu. Ada peserta-peserta. Dan mereka potensi. Melalui Zoom itu saya tampilkan tuh produk-produk, kemudian saya narasikan produknya. Nah, sekarang yang laku adalah yang bernarasi, yang punya cerita, tidak hanya sekedar batik saja. Lumayan kayak kemarin tuh saya punya koleksi 7.500.000 laku kayak gitu. Tapi saya sebagai pemateri, saya bisa merunutkan motif ini dari mana, apa maknanya gitu. Nah, itu penting ternyata kita punya kemampuan narasi. Terakhir Mas Pri, tips untuk para pemuda atau seseorang yang ingin menjadi pengusaha itu enggak bisa diberi tipsnya gitu. Tipsnya adalah mulai dari saat ini juga gitu. Jangan ditunda-tunda ya. Itu tips yang pertama, secepatnya mulai sekarang gitu. Yang kedua, tahan banting ya. Tahan banting artinya apa? Ketemu masalah sedikit jangan terus kendor, wah kayaknya ini bukan bidang saya, kayaknya ini nggak cocok dengan saya, jangan. Tetapi apa, anggap ini adalah bagian dari perjalanan saya menuju kesempurnaan bisnis saya gitu ya. Jadi kalau kita perjalanan ada hujan, jangan meneduh, lalui aja, nikmati itu hujan ya, pasti ini ujungnya akan berakhir. Jangan nunggu selesai hujan baru jalan lagi. Udah nikmati aja. Karena di dalam hujan ini kita bisa berkontemplasi.
Artinya dalam memulai sebuah usaha, masalah itu pasti ada. Tapi ingat, jangan dijadikan masalah, tapi apa? Nikmati. Karena dari situlah, dari masalah-masalah itu kita akan belajar untuk menjadi lebih tinggi lagi. Itu 2 tips itu yang cukup. Ya, mungkin itu saja Kak Mas Ri. Terima kasih sudah menjadi narasumber saya untuk menyelesaikan tugas manajemen kayak gitu, pengantar manajemen. Jadi saya ucapkan terima kasih. Ya, ini semoga bisa menjadi pembelajaran untuk semuanya ya. Oke. Nah, kebetulan karena saya juga dulunya dosen, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Jadi pengusaha itu lebih menyenangkan. Ya, kalau mau hidup cukup, ya jadi PNS saja. Tapi kalau mau hidup bahagia, jadilah pengusaha. Itu ya Mas Fahmi ya. Oke.